Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspira Frame. Kembali lagi, kita udah vakum ya sekitar setahun gitu ya. Karena sibuk nih, anak-anak udah mulai sekolah. Kalau dulu pandemi kan libur ya. Nah, anak-anak mulai dari sekolah, akhirnya sibuk lagi deh. Oke, kali ini kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu ya, Sobat. Nah, kita ngobrol dulu sama owner iFrame yang semakin hari semakin subur saja. Oke, kita tampilnya asing yang tidak artis lagi. Mas Fani. Yeay. Oke, lagi puasa jadi mungkin agak lemes. Jadi hostnya agak kerja keras nih. Oke, Mas Fani gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tadi sahur, tapi sahurnya pakai mie. Makanya terus sekarang kayak gini, lemes. Oke. Gimana Mas? iFrame lancar? Alhamdulillah, ya tetap optimis lah. Iya, optimis. Harus Apa yang jadi optimis? Nih, kalau kita sering mendengar satu kata buat iFrame gitu. Apa buat Mas Waninya? Satu kata, yuk nek harapan atau impian lah itu. Oh iya, impian. Oke. iFrame sendiri kalau kita dengar, misal kita googling ya di Google gitu. Itu pasti yang keluar sewa kamera, terus sewa laptop, terus sewa apa lagi? Sewa iPhone sekarang ya. Insya Allah itu masuk sewa iPhone. Jasa multimedia. Nah, kira-kira sebenarnya iFrame itu lahir itu kapan? Oke. iFrame itu lahir sejak tahun 2012, secara akta 2012 bulan September. Tapi sebenarnya kalau informal sudah sejak akhir tahun 2011. Jadi awalnya toko gadget lah, jualan-jualan hard disk, jualan-jualan micro SD, jualan-jualan memori itu. Nah, sampai kemudian di tahun 2012 kita menang lomba dari BRI. Nah, lomba dari BRI itu kita gunakan untuk modal kerja kita. Nah, modal kerja itu kita gunakan untuk memulai bisnis rental kamera. Nah, itu dia. Sampai hari ini alhamdulillah bisnis rental kamera tetap jalan. Insya Allah di bulan Juni atau Juli nanti kita akan buka cabang rental ke-6 di Condong Catur gitu kan. Oke, Mas. Kalau kita ngomongin tentang usaha rental. Usaha rental itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi kalau usaha rental itu tepatnya rental kamera. Nah, rental kamera. Tepatnya rental kamera itu ya usaha untuk menyewakan umumnya peralatan foto video. Jadi ada kameranya, ada lensanya, ada clip-onnya, clip on buat aksesoris gitu ya. Betul. Jadi ada clip-onnya, ada bahkan sampai ada misal kayak di tempat kami itu, kita juga menyewakan TV-nya, itu kan kabel-kabel HDMI gitu. Jadi prinsipnya sama aja dengan misal kayak sewa mobil gitu kan. Jadi ada barangnya, kemudian disewakan, ada jamnya. Bisa 6 jam, bisa 12 jam, bisa 24 jam gitu kan. Nah. Terus kalau mereknya bermacam-macam atau gimana? Iya, macam-macam. Misal DSLR itu umumnya kan, kalau DSLR itu kalau nggak Canon, Nikon gitu kan. Kalau mirrorless sekarang misal Fujifilm atau Sony gitu kan. Nah, atau juga ada Canon yang EOS M itu juga mirrorless kan ya. Oke. Nah, kira-kira sebenarnya kenapa sih harus ada rental kamera gitu di dunia ini gitu? Atau mungkin di Jogja, kenapa di Jogja ini harus ada rental kamera? Oke, nah rental kamera ini ya sebenarnya mirip dengan misal kebutuhan kayak orang rental mobil ya. Jadi tanpa harus membeli. Nah, membeli mobil kan misal Zenix, misal Innova 400 juta. Nah, sedangkan makanya nggak tiap hari, makanya cuma weekend. Ketimbang harus bayar 400 juta, nyicil tiap bulan 10 sampai 15 juta, mending kan sewa aja, sekali pakai cuma 1 juta. Sama aja di dunia sewa kamera juga seperti itu. Ketimbang misal beli A7. Sekarang A7 II itu katakan harganya sekitar 15 jutaan ya. Sedangkan makanya hanya seminggu sekali. Atau rekreasi rekreasi atau ketika ada proyekan. Atau ada acara keluarga misalnya. Betul. Nah, mendingan nyewa cuma 150 atau 200 itu jauh lebih irit. Dan satu itu secara keuangan jauh lebih irit. Yang kedua,
tidak perlu ngerawat toh. Karena kamera itu kan butuh perawatan khusus. Maintenance-nya mahal gitu. Betul, ya. betul. Misal kalau salah naruh berjamur itu kan harus dicuci, sekali cuci 200, Dan 300. tidak semua orang bisa. Betul, dan tidak semua orang bisa. Artinya rental kamera itu hadir untuk memfasilitasi orang-orang yang butuh pakai tapi sesekali. Jadi nggak harus beli. Nah, yang kedua tadi itu loh, orang-orang yang tidak mau pusing-pusing, merawat. Sama yang ketiga sebenarnya ada peluang bahwa sewa kamera itu hadir untuk orang yang mau nyoba-nyoba. Nggak punya ini tapi pengen nyoba yang itu. Nah, betul. Merek yang lain. Ya. Ya. Kalau Canon di rumah punya 1200 atau 1300, pengen nyoba yang 6D, 5D, pengen nyoba yang 800D, itu dengan sewa kan bisa. Dan harganya lebih terjangkau juga daripada harus jual dulu terus beli gitu ya. Betul, ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya pelanggannya sewa kamera sendiri itu siapa sih ya? Oke. Pelanggan sewa kamera itu di tempat kami ya di iFrame itu kita alhamdulillah sudah jalan plus minus 12 tahun. Nah, memang pasar ini kan dinamis. Pasar ini dinamis. Dulu ketika kita awal-awal hadir itu dominannya mahasiswa untuk jadi untuk liburan akhir pekan itu kan buat matching sendiri gitu. Nah, betul, matching. Tapi sekarang setelah corona ini ada perubahan pasar ya. Selain tentu kamera HP makin bagus. Nah, itu juga tantangan buat sewa kamera. Jadi hati-hati buat sewa kamera nih. Jadi ketika HP makin bagus kameranya, bisa zoom berapa kali tuh, kayak Samsung S24 Ultra bisa zoom sejauh itu. Nah, itu juga disrupsi buat sewa kamera itu kan. Nah, tapi kan tetap beda kan antara HP sama kamera, tetap beda. Apalagi kalau buat profesional pasti sangat beda banget kan ya. Lucu kan, misal gini. Jadi sekarang pasar sewa kamera kalau di iFrame itu kita sekarang banyak bergeser ke orang-orang kreatif, orang-orang profesional. Jasa manten, IO itu kan. Yang mana lucu nggak kira-kira? Misal kalau orang manten pakai. Nah, iya, orang manten tiba-tiba ngesutnya cuman pakai iPhone atau cuman pakai HP, kan lucu. Apalagi orang-orang nggak beneran nih. Di desa gitu ya. Betul. Kameranya tuh gede-gede gitu. Kalau kecil berarti iya toh gak niat gitu. Jadi kayak kamera video yang gede itu sebenarnya kan kalau kita bilang kamera video, sekarang hasil kamera mirrorless kan lebih bagus ketimbang kamera panggul ya. Benar. Tapi ada problem di mana di daerah-daerah tertentu ya tadi. Iki nek nyutingnya nganggo kamera cilik kira tenanan. Kalau nyutingnya pakai kamera kecil itu ini nggak beneran tuh, kan? Jadi harus kamera sing kelihatan besar itu kan. Nah, di situ salah satu titik masuknya sewa kamera. Jadi kita memfasilitasi seperti itu, kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Tapi mahasiswa berarti masih jadi pelanggan ya? Masih makanya kan ya. Terus mahasiswa orang-orang kreatif. Ya, jadi jasa foto, jasa video, orang IO. Nah, terus juga ya ada kebutuhan personal itu kan, kebutuhan personal. Wisatawan mungkin dari luar kota gitu bisa banyak yang pinjam juga? Tidak banyak ya. Oke. Terus sekarang trennya kamera nih yang lagi ngetren kalau 2024 ini apa? Oke, kalau kamera itu dulu ketika kita hadir tahun 2012, kita masih banyak di DSLR untuk kebutuhan profesional. Betul. Enggak, untuk amatir maupun profesional. DSLR dulu kan ada kelasnya ya. Misal kelas Canon 4 digit 1100, 1200, 1300 sampai yang profesional 1 digit. 5D, 6D, 7D. Nah, kalau sekarang memang tren zaman itu sekarang ngarahnya ke mirrorless. Jadi kameranya lebih kecil, kualitasnya setara DSLR, lebih mudah dibawa-bawa, lebih enteng gitu kan. Nah, kayak gitu. Arahnya ke sana. Bahkan untuk kebutuhan profesional buat sinematik itu juga udah pakainya pakai mirrorless itu kan. Pakai mirrorless semua ya, dan di iFrame banyak. Ya, alhamdulillah kita siapkan lah gitu. Oke. Terus sebenarnya kalau udah cerita banyak nih tentang rental kamera gitu. Ya. Terus iFrame sendiri itu apa sih? Ya, jadi kalau kita bicara mulai usaha sewa kamera ya, nah kita di Jogja itu ketika tahun 2012-an itu kita hadir tahun 2012, sekitar tahun 2012 itu, ketika itu berdasarkan ketika itu ya riset saya ketika itu pemainnya nggak ada 5 orang. Masih Blue Ocean ya? Ya masih Blue Ocean lah, nggak ada 5 pemain, nggak sampai 5 pemain rental yang besar. Nah, iFrame hadir ketika itu disitulah. Jadi dulu ketika saya kuliah ada tugas kuliah untuk produksi
video, produksi film itu, kemudian harus ngerental ninggal motor. Dulu sebelum tahun 2010. Jadi iFrame enggak ya sekarang ya? Kita kemudian iFrame hadir sebagai sebuah rental kamera baru. Ketika itu kita berusaha memangkas birokrasi, memangkas persyaratan. Berarti lah. lebih mudah gitu ya. Lebih bahasa kami kan lebih mudah, lebih murah, lebih lengkap. Oh gitu. Nah, kita itu filosofinya ke sana, jargonnya ke sana. Oke. Terus kalau misal nih teman-teman yang ada di rumah tuh pengen tahu sebenarnya iFrame tuh di mana aja tuh lokasinya gitu. Yang rumahnya Bantul mungkin atau yang rumahnya Maguwo gitu mau nyari iFrame tuh di mana gitu. Oke, ya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah iFrame rental itu kita berusaha ngepung mata angin ya. Jadi di Jogja nanti bisa di googling iFrame rental, itu lokasi kami di Jogja, di utara ada di Jalan Palagan, di timur ada di dekat Bonbin, DIY Kamera namanya, kemudian di selatan ada iFrame laptop dan iFrame rental di dekat Jogokarian gitu. Berarti ada 3 secara fisik itu ada 3 iya, itu ada 3, Jalan Palagan, jalan mana? Keranji, terus jalan di Jogokarian sama di Jalan Kusumanegara. Betul. 3. Oke, mungkin itu kita sambung lagi karena sudah azan. Oke, pemirsa, sobat Inspiraframe semua. Jadi daripada kita ini ya mau nyoba-nyoba kamera harus jual dulu terus beli terus harus pinjam sama teman nggak enak juga gitu ya. Jadi bisa nih kita ke iFrame, ada 3 tempat tuh, ada 3 titik di Jogja gitu ya. Ada di Jalan Keranji, jadi di Jalan Palagan, ada di Jogokarian, sama ada juga di yang Gembira Loka. Ya, ada 3 titik di sana. Bisa ke sana, bisa pinjam, bisa nyoba. Lebih mudah, lebih praktis, dan lebih lengkap. Terima kasih sudah bersamai kami. Nah, nanti kita sambung lagi ya. Pasti ada podcast yang lebih seru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.